Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi untuk di perkuliahan kita yaitu Structural Equation Modeling. Sebelum masuk di perkuliahan kita, perlu kita ketahui satu hal ya rekan-rekan semuanya, bahwa Structural Equation Modeling merupakan struktural atau pengukuran yang paling tinggi dari seluruh alat analisis statistik yang kita pelajari selama 2 semester ini. Sehingga pembahasan tentang Structural Equation Modeling kita letakkan di paling akhir sendiri, karena ini adalah susunan yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk mengkonfirmasi teori atau membuat teori. Ini perlu kita pahami ya, bahwa structural equation modeling berfungsi untuk melakukan pengembangan sebuah teori atau membangun sebuah teori. Jadi ini berbentuk konfirmatori atau eksplorasi atau eksplorasi. Oke, rekan-rekan semuanya, terkait dengan materi kita terkait perkuliahan hari ini cukup simpel, kita akan membahas 4 ini aja karena materi SEM itu cukup padat. Banyak hal yang akan dipertanyakan. Jika saya jelaskan di sini satu persatu, rekan-rekan semuanya, saya yakin rekan-rekan semuanya akan ada banyak pertanyaan. Oleh karena itu, studi kita ini kan dibagi jadi 2. Jadi, setelah menonton video ini, silakan rekan-rekan semuanya bisa tanya jawab dengan saya. Bisa melalui aplikasi pesan sosial media atau secara pesan langsung dengan saya, atau saya dimasukkan ke grupnya rekan-rekan semuanya untuk tanya jawab ya. Karena terkait materi SEM ini cukup rumit dan cukup memakan waktu untuk statistika ini sendiri, media ini sendiri, tidak hanya kita pelajari strata 1 ya, di strata 2 dan strata 3 ini merupakan pembahasan yang tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya di sini mari kita pelajari konsepnya dulu. Hari ini kita pelajari dulu pengertian SEM dan PLS. Analoginya SEM dan PLS seperti apa, kemudian inner model dan outer model seperti apa, kemudian model riset SEM PLS seperti apa. Kita pelajari hari ini ya. Oke. Sekarang terkait structural equation modeling, konsep dan aplikasinya. Rekan-rekan semuanya perlu diperhatikan bahwa untuk pengertian structural equation modeling adalah sebuah alat analisa yang merupakan gabungan dari dua alat analisis yang diambil dari persamaan ekonometrika, yaitu persamaan simultan yang memfokuskan pada prediksi, pada prediksi simultan, dan psikometrika yang berkembang di ilmu psikologi untuk menggambarkan variabel laten, tidak langsung, terukur, beserta indikatornya. Oke, jadi di sini structural equation modeling tidak hanya kita berbicara tentang memprediksi sesuatu hal. Apakah seperti kemarin kita mempelajari tentang regresi, baik itu regresi sederhana, berganda, moderasi, mediasi, atau logistik. Yang kita lakukan adalah terkait memprediksi. Bagaimana sih prediksinya? Bagaimanakah, apakah ini berpengaruh positif atau signifikan? Ketika kita belajar SEM, kita nggak mempelajari itu saja. Kita mempelajari banyak hal. Apakah sebuah konstruk atau variabel itu merupakan memiliki pengukuran yang berbeda pada umumnya. Kita tahu bahwa setiap tempat, setiap populasi, setiap objek memiliki karakteristiknya masing-masing. Yaitu contoh ketika di perusahaan A, kepuasan kerja di perusahaan A itu memiliki karakteristiknya sendiri. Ketika kita masuk ke perusahaan B kepuasan kerjanya punya karakteristiknya sendiri. Begitu juga dengan A, B, C, D, E, dan lain sebagainya, sampai Z perusahaannya. Banyak hal lagi dan perusahaan-perusahaan lainnya punya karakteristik masing-masing. Fungsi dari SEM adalah untuk mengkonfirmasi apakah teori kepuasan yang pada umumnya itu berlaku di perusahaan itu, atau mereka memang perusahaan itu perlu membangun sebuah indikator dari sebuah variabel dengan menggunakan SEM. Jadi ketika rekan-rekan semuanya perlu kita pahami ya, ketika masuk di dunia structural equation modeling ini, pengukuran statistika ini perlu kita pahami bahwa ketika rekan-rekan membaca tengah jurnal pengaruh kompensasi dan komitmen terhadap kinerja, di sana sudah ada ketika kita bicara komitmen sudah ada pengukurannya A, B, C, D, E. Ketika bicara tentang kompensasi sudah ada pengukurannya A, B, C, D, E. Kinerja ada pengukurannya A, B, C, D, E. Ketika kita baca, kemudian ketika kita akan melakukan penelitian, maka kita mengambil variabel dan indikator-indikator tadi untuk kita ambil di penelitian kita sebar kuesionernya, kemudian kita olah lagi. Itu biasanya dari kita. Tapi structural equation modeling lebih dari itu semua. Kita sudah mulai mempertanyakan,
apakah sebuah variabel dengan indikatornya, apakah indikator-indikator itu merupakan pengukuran yang tepat bagi variabel tersebut. Kita sudah bertanya, kita sudah mulai menciptakan variabel. Di structural equation modeling kita sudah mulai mengkonfirmasi teori. Karena itu structural equation modeling pada umumnya membutuhkan jumlah di atas 100. Di atas 100. Structural equation modelingnya di atas 100 dan cukup banyak. Bahkan untuk beberapa structural equation modeling yang lainnya seperti Amos dan Lisrel membutuhkan jumlah antara 300 bahkan lebih dari 500, 700, 800 orang untuk melakukan penelitian tentang structural equation modeling. Structural equation modeling berfungsi untuk mengkonfirmasi teori. Apakah teori itu memang benar-benar benar ataukah memang kurang benar? Kenapa kita mengatakan seperti itu? Apa sih kelebihan dari structural equation modeling? Structural equation modeling atau model struktural adalah membantu kita ketika kita berhadapan dengan jumlah sampel yang banyak. Kalau selama ini di perguruan statistika kita mungkin hanya berbicara antara 80, 70, 50 sampel. Tapi ketika kita berbicara lebih dari 100 sampel, 200 atau 300 sampel, maka semakin banyak sampelnya akan semakin bias datanya ketika kita tidak bisa menggunakan alat analisis yang begitu tajam. Jadi ketika rekan-rekan semuanya membedah, ketika rekan-rekan semuanya memotong daging biasa, kita pakai pisau potong. Tapi kalau untuk membedah, ada sendiri pisaunya, pisau bedah. Ibaratnya pisau bedah ini adalah structural equation modeling. Tetapi kalau kita mau motong-motong daging biasa, itu kita bisa pakai persamaan yang lainnya. Persamaan statistik yang lainnya. Tapi ketika kita ingin membedah lebih dalam, lebih tipis, kita ingin tahu jaringan-jaringan syarafnya seperti apa. Kita ingin tahu sebuah variabel itu bisa dibentuk. Bahkan kita menciptakan sebuah variabel dan indikator-indikatornya itu melalui structural equation modeling. Oke, di sini dipahami terlebih dahulu bahwa structural equation modeling berfungsi untuk dua hal. Yang pertama, mengkonfirmasi teori. Yang kedua adalah untuk melakukan eksplorasi teori, yaitu mencari teori baru dan mengembangkannya atau mengkonfirmasinya. Ini adalah fungsi dari structural equation modeling. Sehingga di sini kita sudah mulai berbicara tentang variabel dan indikator. Di sini kita sudah mulai berbicara jumlah sampel. Jika kemarin sampelnya bisa jadi di bawah 100, kalau kita sudah bicara structural equation modeling, maka yang kita bicarakan adalah dia di atas 100 atau di bawah 100. Dia jumlahnya banyak atau sedikit. Kita mau berbicara, kita mengembangkan teori atau mengkonfirmasi teori. Ketika kita ada di ranah structural equation modeling. Oke. Analogi statistik dan SEM. Ini analogi statistik SEM dan yang pada umumnya. Ketika kita bicara tentang SEM atau structural equation modeling, ketika kita menghadapi jumlah yang begitu banyak, dengan jumlah sampel yang begitu banyak, maka kita perlu dengan beberapa asumsi-asumsi atau uji asumsi klasik yang kita gunakan untuk menyaring data-data yang benar dan tidak. Yaitu seperti pertama uji normalitas, uji heteroskedastisitas, kemudian uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Semua uji-uji itu merupakan berbagai macam, kalau saya bilang adalah sebagai bentuk filter statistik untuk menyaring data yang paling benar sehingga kita mendapatkan gambaran dan prediksi yang paling tepat, yang paling benar untuk penelitian kita. Sehingga datanya harus benar-benar difilter. Ibaratnya adalah kalau kita menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, ketika kita menghadapi jumlah yang banyak sekali, yaitu di atas 100, bisa jadi antara 700, bisa jadi 300, bahkan 1000, maka yang kita mulai berbicara adalah, yang pertama adalah, apakah datanya normal atau tidak? Kemudian apakah memenuhi uji asumsi klasik? Ibaratnya adalah kalau kita milih pasangan, ini analoginya ya, kalau kita menggunakan structural equation modeling yang pada umumnya, yang biasa. Ketika Anda milih sebuah pasangan, pasti Anda milih bibit, bebet, dan bobot. Bibit ibunya siapa, bebet bapaknya siapa, bobot dia itu siapa. Kita sudah mulai tanya, latar belakangnya seperti apa. Anak ini dibesarkan seperti apa. Keluarganya seperti apa, pekerjaannya, habitnya, dan lain sebagainya. Kita sudah mulai mengukur dengan seksama semuanya. Ketika kita berbicara tentang statistik dan SEM.
Oke, kita sudah mulai mengukur dia asalnya dari mana, kemudian kemampuannya seperti apa, apakah dia berpotensi atau tidak, apakah dia itu orang-orang yang mapan atau tidak, itu pertanyaannya. Tapi kemudian kita bicara pada terkait dengan ini adalah SEM. SEM pada umumnya yang berguna untuk mengkonfirmasi teori. Ketika kita berbicara tentang SEM PLS atau Structural Equation Modeling Partially Square adalah sebuah alat analisis untuk melaksanakan pengolahan data dengan tanpa uji asumsi klasik. Tetapi yang dipastikan adalah kebenaran variabel dan indikatornya. Jadi kalau kita bicara tentang SEM PLS atau partially square, yang kita bicarakan sudah nggak mengatakan datanya normal atau tidak. Kita nggak bicara tentang indikatornya saja. Coba rekan-rekan perhatikan dari regresi berganda, regresi sederhana ketika kita menggunakan SPSS kemarin. Ketika kita menguji validitas dan reliabilitas, yang kita tanyakan adalah hanya variabelnya saja. Yang kita uji valid dan reliabelnya, benar atau tidaknya adalah hanya indikatornya saja. Tetapi ketika kita bicara SEM PLS, Structural Equation Modeling Partially Square, kita sudah mulai bicara apakah variabelnya itu sudah valid atau enggak. Kita nggak cuma mengukur indikatornya saja ya, tapi kita sudah mulai mengukur terkait dengan variabelnya juga. Jadi contohnya adalah ketika rekan-rekan semuanya ingin mengembangkan teori atau ingin mengembangkan suatu penelitian yang baru. Atau dengan analogi kita memilih pasangan, kita benar-benar menemukan orang yang menurut kita dia spesial banget. Maka dengan ketika kita menemukan orang yang spesial banget, maka kita punya pengecualian. Kita nggak bisa menerapkan dia dengan dalam tanda kutip ukuran pada umumnya. Nah, dia pasti punya ada treatment khusus. Oke, di treatment khusus inilah kita menggunakan yang namanya partially square. Partially square itu sendiri mengukur sebuah model itu dengan eksternal dan internal. Luarnya seperti apa, dalamnya seperti apa. Kalau kita memilih pasangan dan benar-benar mengatakan, oke, kita nggak pakai bibit, bebek, dan bobot. Saya nggak peduli latar belakangnya seperti apa, kerjanya seperti apa, penampilannya seperti apa. Yang dilihat apanya? Yang dilihat adalah internal, inner model, atau dalamnya dia seperti apa. Apakah dia orang-orang yang beriman, apakah dia orang-orang dekat dengan Tuhan, prinsip hidupnya seperti apa, pandangan hidupnya seperti apa, dalamnya seperti apa. Luarnya adalah terkait dengan mungkin dalam tanda kutip penampilan itu bukan tampan atau tidak ya, apakah dia sempurna atau tidak, kemudian apakah dia tubuhnya itu lengkap atau tidak, apakah kemudian sesuai dengan karakteristiknya dia itu sehat atau tidak, kita hanya mengukur itu aja. Internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa, lahirnya seperti apa, batinnya seperti apa. Itu kalau kita bicara tentang structural equation modeling. Kalau kita ibaratkan lagi ya, seperti memilih buah. Kalau rekan-rekan semuanya berbicara tentang statistik dan SEM pada umumnya, maka rekan-rekan sudah mulai bicara, oke, aku beli semangka, rekan-rekan sudah mulai mempertanyakan, yang semangka ini yang menanam siapa ya? Apakah dia dibibit dengan baik? Pupuknya pakai pupuk apa? Kemudian dia sampai ke sini itu higienis atau enggak? Kita sudah mulai tanya itu kalau kita bicara SEM pada umumnya. Tetapi ketika kita bicara tentang SEM PLS atau Structural Equation Modeling, yang kita bicarakan adalah bukan terkait itu. Ketika kita beli semangka, yang kita tanyakan adalah apakah semangka ini bisa dikonsumsi atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah penampilan dari semangka ini sudah termasuk dengan model semangka yang bisa dimakan atau tidak, dikonsumsi atau tidak. Itu adalah pertanyaannya. Jadi kita mulai beda ya fokusnya ya antara SEM biasa dan SEM Structural Equation Modeling Partially Square. Alat analisis Structural Equation Modeling pada umumnya. Kalau pada umumnya adalah kita tujuannya adalah untuk konfirmasi teori. Seperti kita pakai Amos, Lisrel. Rekan-rekan bisa searching dulu di internet mungkin. Amos itu seperti apa, Lisrel seperti apa. Itu adalah digunakan untuk konfirmasi teori. Dan standarnya itu sudah benar-benar tinggi. Antara mungkin 0,7, 0,8, tinggi sekali. Karena jumlah dari sampelnya juga besar. Kemudian tujuannya adalah eksplanasi teori.
Explanasi mengkonfirmasi teori. Apakah teori ini sudah benar atau tidak? Ketika kita mengatakan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja, motivasi terhadap kinerja, komitmen terhadap kinerja, budaya organisasi terhadap kinerja, itu merupakan sudah teori. Sudah teori dan orang-orang semua tahu kalau semakin tinggi dibayar, kinerjanya semakin bagus. Itu teori. Maka yang kita lakukan adalah ketika melakukan penelitian, yang kita lakukan ketika jumlahnya adalah di atas 100, atau dia sudah mencapai angka 500-700 orang, contoh rekan-rekan meneliti orang se-Surabaya, maka rekan-rekan disarankan menggunakan structural equation modeling, seperti Amos dan Israel. Itu yang bisa membantu rekan-rekan semuanya mengatasi jumlah sampel yang begitu besar. Maka ketika kita bermain di statistika, yang kita bicarakan adalah sampelnya, jumlah sampelnya, dan tujuannya. Oke? Ketika kita bicara structural equation modeling, kita sudah tidak membicarakan tentang Y-nya ya. Kalau kemarin kita bolak-balik terkait entah itu moderasi, entah itu mediasi, regresi logistik, ataupun regresi sederhana, one sample t-test, dan lain sebagainya, kita sudah mulai bicara adalah terkait Y-nya cuma satu biasa. Dan bahkan kalau regresi sederhana, berganda, mediasi, moderasi, cuma satu. Tapi ketika SEM, Y-nya bisa lebih dari satu. Kemudian jumlahnya bisa kompleks. Tidak hanya model-model moderasi, bahkan moderasi mediasi, ModMed, mediasi moderasi, regresi berganda mediasi, dengan berbagai macam model-model penelitian yang sangat rumit bisa dibuat di structural equation modeling. Oke, ini adalah structural equation modeling pada umumnya. Kemudian, ini adalah alat analisis structural equation modeling partially square. Kita sudah masuk ke partially square. Partially square itu apa? Untuk membangun teori. Jadi kalau rekan-rekan semuanya tahu, wah ini ada teori baru nih. Bahwa teorinya adalah kalau orang-orang mau meningkatkan kinerja, dia nggak juga butuh puas saja ya, tapi dia butuh kenyamanan secara internal. Jadi dia butuh diperlakukan, dia butuh asupan internal seperti asupan rohani, kemudian dia butuh pengetahuan agama yang baik, dia juga butuh diperlakukan dengan baik, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu variabel baru. Saya akan meneliti ini. Nah, ketika kita melakukan penelitian ini, maka penelitian yang kita lakukan, yang pertama adalah melakukan penelitian kualitatif, berbasis interview, kemudian di interview dilakukan EVA, Exploratory Factor Analysis, kemudian setelah EVA yang kita lakukan adalah melakukan analisa pada Structural Equation Modeling Partially Square. Kita sudah mulai konfirmasi apakah teorinya benar atau tidak. Pada Structural Equation Modeling, ketika kita membangun teori, standarnya rendah. Kalau yang lainnya, kalau kita bicara Structural Equation Modeling pada umumnya, standarnya mungkin 0,7, 0,8. Tapi kalau di Structural Equation Modeling Partially Square, standarnya mungkin hanya 0,5 sampai 0,6 ketika kita bertujuan untuk mengkonfirmasi teori. Hanya 0,5. Bahkan ketika angkanya murni 0,5 pun sudah dianggap benar, karena kita adalah membangun sebuah teori yang masih dikembangkan. Itu adalah tujuan dari Structural Equation Modeling, dan biasanya angkanya di bawah 100, dan kemudian untuk Structural Equation Modeling Partially Square ini dia nggak butuh datanya normal. Ketika rekan-rekan semuanya melakukan analisa data, ternyata datanya nggak normal, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan alternatif yang lainnya adalah dengan Partially Square. Apa sih selain partially square itu kelebihannya dengan apa? Ketika kita bicara structural equation modeling yang lainnya, tapi bukan partially square, mungkin dia hanya bisa membaca data-data terkait data-data interval atau rasio. Beda dengan kita bicara dengan partially square atau SEM-PLS. Dia bisa membaca 4 data. Dia bisa pakai data kuantitatif, kualitatif, data kuantitatif berupa rasio dan interval, data kualitatif berupa data nominal dan ordinal, dia bisa semuanya. Jadi dalam suatu model ketika variabel X-nya adalah variabel jumlah, kemudian variabel Y-nya variabel nominal, kemudian variabel Z-nya variabel ordinal, kemudian beda-beda, apakah tingkat penjualan berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang yang dimoderasi oleh tingkat kenyamanan. Oke, contohnya seperti itu. Kita pakai skala 3 skala yang berbeda, skala matriks, skala nominal, dan skala ordinal. Kalau kita pakai metode yang pada umumnya, nggak bisa. Karena biasanya hanya seperti yang kita lakukan di SPSS, dia hanya keterangannya adalah scale, nominal, ordinal, itu aja.
Tapi ketika kita sudah bicara partial least square, dia bisa pakai apapun itu. Kita nggak usah milih datanya, oh ini pakai regresi logistik, oh ini pakai apa namanya, one sample t-test dan lain sebagainya. Enggak, kita semuanya sudah mulai berbicara apakah variabel ini, indikator ini sudah merupakan indikator dari variabel ini atau kita bisa mengatakan variabel ini itu disusun dari indikator-indikator tersebut. Apakah X berpengaruh dengan Y? Apakah Y itu merupakan suatu variabel yang terakhir atau dia sebuah variabel mediasi atau moderasi dengan model yang kita lakukan? Kita bisa melakukan semuanya itu dalam sekejap. Kalau kita bolak-balik kemarin melakukan regresi mediasi ada 2 kali uji ya, dari X ke Y dulu, X ke Z dulu. Setelah itu kita uji selanjutnya adalah X ke Y sama Z ke Y. Jadi 2 kali uji. Sehingga kita bisa mengetahui. Tapi ketika kita pakai structural equation modeling, semuanya bisa dipakai dalam sekejap. Baik itu partial least square atau structural equation modeling pada umumnya. Jadi ini perlu diketahui terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang structural equation modeling, maka kita sudah mengukur yang namanya outer model sama inner model. Outer model itu apa sih? Outer model itu yang kita justifikasi apakah terkait valid dan reliable. Valid dan reliable-nya nggak cuma menghitung tentang indikatornya saja, tetapi juga menghitung tentang variabelnya. Contoh, ini ada ketika kita mengukur validitas dari sebuah variabel menggunakan structural equation modeling partial least square, maka kita berbicaranya tentang 2, convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity itu apa? Convergent validity adalah mengukur terkait reliabilitas dan validitas dari variabel dan indikator dari model tersebut. Contoh, AVE 0,5 mengatakan bahwa setiap variabel kevalitannya harus di atas 0,5. Atau setidaknya memenuhi data 0,5, itu dianggap baik. Kemudian yang kedua, composite reliability. Nilainya harus lebih dari 0,6. Itu biasanya bisa pakai composite reliability atau Cronbach alpha. Itu harus lebih dari 0,6 sehingga dianggap reliable. Kemudian kita bicara valid indikatornya valid atau tidak. Valid atau tidaknya kita sudah mengukur terkait outer loading. Masing-masing indikatornya harus memiliki outer loading 0,5. Jika itu benar-benar data baru. Tapi kalau kita mulai membangun eksplorasi sebuah teori antara 0,5 sampai 0,6. Ketika memang teorinya eksplorasinya baru memang mulai pada jangka menengah dari 0,6 sampai 0,7. Ketika memang datanya sudah baru dan sudah banyak dipakai, tapi belum menjadi data yang familiar, bisa menjadi 0,7 sampai 0,8. Jadi datanya beda-beda. Saya sarankan rekan-rekan semuanya bisa beli bukunya Structural Equation Modeling, punyanya Imam Ghazali ya, untuk memahami lebih dalam terkait inner model sama outer model dari SAM-PLS. Kemudian selanjutnya discriminant validity. Discriminant validity adalah kita berbicara terkait intercorrelation atau korelasi antar variabel latennya seperti apa. Atau kita dalam tanda kutip secara sederhana, bagaimana sih korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya? Apakah dia berkorelasi atau tidak? Disarankan adalah setiap variabel lebih besar dari variabel yang lainnya. Atau nanti kita bisa mulai praktiknya di pertemuan selanjutnya ya. Discriminant validity adalah terkait hubungan antar semua variabelnya seperti apa. Kemudian ini adalah R square. Oke, ini adalah R square. Ketika kita bicara inner model, kita sudah mulai bicara R square. R square itu adalah kemampuan dari sebuah model untuk menjelaskan apakah sebuah model itu mampu memprediksi berapa persen. Kalau R square-nya 0,233, berarti dia mampu menjelaskan prediksinya sekitar 23%. Atau kita bisa menjelaskan bahwa variabel Y itu bisa dijelaskan dengan variabel X sebesar 23%. Semakin kecil R square-nya, maka model itu kekuatannya semakin rendah untuk memprediksi. Semakin besar R square-nya, maka semakin baik atau semakin kuat model itu memprediksi sesuatu. Oke, rekan-rekan semuanya, ini adalah R square, inilah konsep
sederhana dari SEM dan partial square. SEM dan partial square itu berbeda, terkait penggunaannya juga berbeda. Saya di sini menjelaskan dengan sesederhana mungkin agar rekan-rekan semuanya bisa memahaminya dengan lebih jelas dan lebih simpel. Oke, kemudian kita sudah mulai masuk di tugasnya. Kenapa sih Pak ada tugas? Oke, tugas ini adalah dikumpulkan pada pertemuan kita yang selanjutnya di masing-masing kelas. Contoh kalau kelas di kelas 3 kelas untuk 4D dan 4C di hari Selasa, maka kita silakan dikumpulkan ini di hari Selasa jam 9 pagi. Kalau ini kelas B atau kelas A, maka kelas 4B atau 4A, maka bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya di hari kita pertemuan selanjutnya di hari Kamis pukul 8 atau jam 9 pagi ya. Pokoknya sekitar jam 7 pagi nggak apa-apa sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian selanjutnya adalah di contoh di kelas 4E untuk hari Jumat, maka ketika kita sudah mulai dengan discuss tentang masalah ini, maka rekan-rekan semuanya bisa mengumpulkan tugas ini pada hari Jumat selanjutnya pada mungkin jam 9 pagi. Oke, hari Jumat jam 9 pagi pada pertemuan selanjutnya. Sehingga kita bisa mulai bahas datanya rekan-rekan semuanya, kita olah bareng-bareng, kita lihat cara menggunakan SEM PLS itu seperti apa sih. Kemudian SEM PLS itu ada dua program ya, SEM PLS 2.0 sama 3.0, perbedaannya seperti apa kan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini tugasnya rekan-rekan semuanya. Yang pertama, jelaskan sejarah SEM. SEM itu yang menciptakan siapa? Kemudian dua, perbedaan antara SEM dan SEM PLS itu seperti apa? Tiga, buat sebuah data dengan model moderasi dengan 3 variabel dan 3 indikator tiap variabelnya. Berarti 1 variabel 3 indikator, 1 variabel 3 indikator, 1 variabel 3 indikator. Minim sampel atau kolom ke bawah berjumlahnya 50. Ini pada tugas ketiga ini adalah datanya berbentuk Excel ya. Oke. Rekan-rekan semuanya, untuk tugas ini adalah datanya berbentuk Excel untuk tugas nomor 3. Untuk tugas nomor 3 adalah bentuknya Excel. Tapi untuk tugas nomor 1 dan 2 silakan dimasukkan dalam bentuk Word ya, atau Microsoft Word. Apa sih fungsinya Pak? Kenapa kita disuruh cari sendiri Pak? Nggak dijelasin aja. Karena kalau saya jelasin, maka rekan-rekan saya yakin ngantuk karena sejarahnya panjang, modelnya juga cukup rumit. Silakan dicari sendiri via internet. Saya di sini mengemas sedemikian rupa SEM dan SEM PLS dengan lebih sederhana. Silakan pada pertemuan kita ketika besok ini dilihat terlebih dahulu videonya. Nanti ketika ada pertanyaan silakan discuss secara langsung dengan saya dan saya harap rekan-rekan semuanya punya pertanyaan tentang ini. Karena ini adalah bahasan paling, setahu saya SEM dan SEM PLS adalah bahasan paling sulit ketika kita memahami sebuah data atau sebuah alat analisis. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung di kelas statistik untuk SEM dan SEM PLS. Terkait pertemuan selanjutnya adalah kita sudah mulai melakukan pengujian data dengan data-data berbentuk reflektif. Kemudian selanjutnya pertemuan terakhir kita semula mulai data dengan bentuk formatif. Kemudian sudah mulai melakukan ujian pre-WAS. Oke, silakan ujian pre-WAS. Kemudian setelah itu kita sudah mulai discuss, sudah mulai mendiskusikan bagaimana terkait tugas-tugasnya terkait adalah melakukan rekaman video dan lain sebagainya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung di kelas statistika. Saya tunggu pertanyaannya, kemudian pada diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Dadah.